Para petualang sekalian, jumpa lagi dengan saya Noldi di channel Petualang Ide. Bagi para petualang yang baru pertama kali mampir di channel ini, channel Petualang Ide berbicara, berdiskusi, berbagi, berbincang tentang keuangan daerah dan pemerintahan daerah secara umum. Pada kesempatan kali ini, saya mengajak kita semua berdiskusi, berbagi tentang salah satu jabatan dalam pengelola keuangan daerah yang sangat vital, yakni Bendahara Pengeluaran SKPD. Kita ketahui pada masa-masa yang silam, jabatan Bendahara Pengeluaran daerah ini sangat prestisius. Yang pertama tentunya jabatan ini adalah jabatan yang diberikan kepada orang yang sangat-sangat dipercaya karena berkaitan dengan memegang, membayar, dan membagikan uang. Kemudian yang kedua, jabatan Bendahara Pengeluaran daerah juga disebut jabatan basah karena berdekatan mengelola uang waktu di masa yang silam, maka jabatan Bendahara Pengeluaran SKPD jabatan yang banyak diincar oleh PNS. Kemudian masa berubah di mana pengetatan dalam pengelolaan keuangan daerah, kemudian tuntutan terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah menyebabkan jabatan Bendahara Pengeluaran SKPD, dalam video ini kita sebut saja jabatan bendahara, menyebabkan jabatan bendahara itu menjadi salah satu yang dihindari oleh banyak PNS karena kita ketahui dalam Undang-Undang Perbandaran Negara, bendahara itu bertanggung jawab secara pribadi dalam hal pengelolaan keuangan di SKPD yang dikelolanya. Untuk itu, mari kita coba diskusi kompetensi atau kemampuan apa yang wajib dimiliki oleh seorang bendahara agar dia boleh sukses dalam mengemban amanah sebagai seorang bendahara. Mengenai tugas pokok dari bendahara dan apa-apa yang harus dikerjakan, teman-teman bisa lihat di link di atas di video yang sudah kami buat beberapa waktu yang lalu. Dan pada kesempatan ini mari kita bahas, mari kita diskusi tentang kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang bendahara pengeluaran SKPD. Tanpa berlama-lama, ayo kita mulai diskusikan hal tersebut. Kemampuan yang pertama yang harus dimiliki oleh seorang bendahara pengeluaran SKPD adalah kemampuan untuk menguasai sejumlah aturan atau undang-undang yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan. Jadi seorang bendahara harus menguasai, setidaknya dia tahu garis-garis besar yang berkaitan dengan tugasnya, kewenangannya, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan bendahara. Ada sejumlah undang-undang yang berkaitan langsung dengan tugas seorang bendahara, misalnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban keuangan negara. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Keempat undang-undang tersebut wajib harus diketahui, dikuasai oleh seorang bendahara pengeluaran. Kemudian pada tingkat peraturan pemerintah, seorang bendahara juga harus menguasai peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019. Kita ketahui tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Kemudian di bawahnya itu ada peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tentang klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Kemudian
Selanjutnya yang wajib diketahui oleh seorang bendahara umum tentunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya pada level lokal yang harus dikuasai oleh seorang bendahara, yakni peraturan daerah tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, kemudian kebijakan akuntansi yang berlaku di daerah tersebut. Jadi penguasaan terhadap aturan itu harus menjadi kewajiban dasar dari seorang bendahara, karena seorang bendahara dalam mempertanggungjawabkan apa yang dikelola, yakni uang, dia berhadapan dengan auditor maupun dalam keadaan tertentu aparat penegak hukum. Ketika berhadapan dengan pihak-pihak tertentu, tidak ada kalimat ampuni dia karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat, sehingga bendahara harus menguasai komponen-komponen aturan tersebut, mulai dari Undang-Undang Nomor 17, Undang 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 12 2019, ada Permendagri Nomor 90, kemudian ada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, dan prosedur sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, kemudian kebijakan akuntansi yang ada di daerah. Hal-hal tersebut harus dikuasai oleh seorang bendahara karena itu menjadi salah satu peta dalam pelaksanaan tugasnya agar seorang bendahara di SKPD tidak tersesat dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian kemampuan kedua yang harus dimiliki oleh seorang bendahara adalah seorang bendahara harus mengerti dasar-dasar dari akuntansi sektor publik. Minimal seorang bendahara bisa menjurnal, kemudian mengerti laporan keuangan, karena laporan keuangan mau tidak mau banyak berkaitan dengan bendahara. Ada transaksi-transaksi yang perlu penjelasan, bendahara harus mengungkapkan itu dalam catatan atas laporan keuangan. Memang untuk penyusunan laporan keuangan biasanya ada staf atau pembantu bendahara yang tujuh, tetapi seorang bendahara harus dia paham dan mengerti dasar-dasar dari akuntansi sektor publik. Jangan sampai ada bendahara yang tidak tahu mana sisi kredit, mana sisi debit. Itu yang kenapa seorang bendahara didorong untuk mengerti. Kenapa seorang bendahara wajib untuk tahu dasar-dasar akuntansi sektor publik. Kemudian ketiga yang harus dikuasai oleh seorang bendahara di SKPD adalah DPA, dokumen pelaksanaan anggaran di SKPD yang bersangkutan. Ingat, di sektor publik terkenal aturan dasarnya bahwa budget is most important instrument public sector. Artinya di sektor publik semua yang dilakukan, transaksi yang dilakukan harus berdasarkan anggaran yang tersedia. Tidak bisa seorang bendahara membayar atau melakukan transaksi apabila anggarannya tidak tersedia atau kurang tersedia dalam APBD, dalam hal ini dalam DPA SKPD. Sehingga seorang bendahara di SKPD harus menguasai apa-apa yang tertulis di DPA SKPD. Dengan demikian seorang bendahara harus mengerti indikator kinerja utama dari SKPD tersebut, karena indikator kinerja utama itu yang diterjemahkan menjadi program dan kegiatan dan subkegiatan di SKPD yang bersangkutan. Makanya selain DPA, bendahara pengeluaran harus memegang dengan baik
kerangka acuan kerja KAK atau Term of Reference store dari masing-masing kegiatan yang berisi sub-sub kegiatan, agar supaya seorang bendahara memiliki juga acuan operasional terhadap apa yang akan dia bayar, kemudian bagaimana dia memfilter semua pertanggungjawaban yang masuk ke mejanya untuk dilakukan transaksi keuangan. Kemudian selain ketiga penguasaan terhadap aturan, mulai dari aturan atau legislasi tentang keuangan, kemudian dia harus menguasai akuntansi dasar di sektor publik, kemudian ketiga DPA, maka yang keempat, seorang bendahara harus dituntut untuk teliti. Teliti dimaksud adalah seorang bendahara harus meneliti dengan baik bukti transaksi yang ada, kemudian persyaratan melakukan transaksi. Memang wajar dalam hal-hal tertentu apabila bendahara keliru, lelah dan sebagainya, ada kesalahan-kesalahan kecil, human error yang bisa ditolerir dengan membuat jurnal penyesuaian. Tetapi secara keseluruhan tidak ada tolerir apabila dia salah bayar, salah transfer, atau salah catat. Dengan demikian, seorang bendahara harus dituntut memang untuk teliti. Pertanyaannya, kalau teliti bukan cuma dipersyaratkan untuk bendahara semua jabatan, tetapi untuk bendahara ketelitiannya harus ekstra, karena sangat berbahaya apabila dia melakukan kecerobohan akibat teliti. Dalam temuan para auditor biasanya disebut bendahara atau pengelola keuangan lalai. Kata lalai itu adalah akibat dari sebenarnya kekurang telitian dari seorang bendahara dalam melaksanakan tugas sebagai bendahara, sehingga dipersyaratkan kemampuan keempat untuk menjadi seorang bendahara adalah dia adalah PNS yang teliti. Kemudian yang kelima yang harus dimiliki oleh seorang bendahara, bahwa menjadi seorang bendahara haruslah seorang yang disiplin. Disiplin di sini dimaksud disiplin tidak menunda-nunda untuk mencatat, menghitung, menyimpan, dan membayar. Memang era sekarang, era di mana semua transaksi dilakukan secara non tunai, cashless, tetapi kedisiplinan dari seorang bendahara sangat dituntut, karena apabila dengan cashless seperti sekarang kedisiplinan itu luntur, maka ada terjadi keterlambatan pembayaran, terjadi kecerobohan dan sebagainya, sehingga bendahara benar-benar harus disiplin dalam menggunakan time dalam pembayaran, pencatatan, penyimpanan semua transaksi keuangan. Ingat, seorang bendahara harus benar-benar disiplin. Tidak boleh ada yang tertunda atau lebih cepat. Artinya biasanya ada toleransi, nanti SPJ-nya menyusul, yang penting bayar dulu dan sebagainya. Itu tidak diperbolehkan atau tidak ditolerir untuk seorang bendahara. Kemudian kemampuan keenam yang harus dimiliki oleh seorang bendahara, dia harus memiliki sifat yang berani. Berani dalam hal ini minimal ada dua. Yang pertama, seorang bendahara harus berani tidak disukai di lingkungan kerjanya apabila lingkungan kerjanya belum menunjukkan kedewasaan organisasi. Seorang bendahara harus tampil dia lebih bagus, tidak disuka untuk hal-hal yang negatif, karena apabila semua keinginan di lingkungan kerja dipenuhi, bisa jadi ada keinginan-keinginan yang tidak kompatibel dengan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Penyimpangan dan sebagainya itu cuma rasa baik. Penyimpangan dan sebagainya banyak terjadi karena rasa tidak enak dari seorang bendahara untuk menolak permintaan tertentu di lingkungan kerjanya. Lingkungan
lingkungan kerjanya bisa datang dari atas, bawah, atau dari berbagai kolega yang berkaitan dengan tugas dari seorang bendahara. Jadi seorang bendahara harus berani untuk tidak disukai, apabila tentu kedewasaan organisasi yang masih kurang. Tapi syukurlah kalau dapat SKPD atau OPD yang memiliki tingkat kedewasaan yang baik, di mana semua yang ada dalam SKPD memiliki pemahaman yang sama untuk mari kita mengikuti aturan-aturan yang berlaku, sehingga tidak ada yang dengan sengaja tanda kutip untuk menyimpang dari aturan-aturan yang berlaku, nanti ujung-ujungnya dicap sebagai koruptor tentunya. Itu yang pertama mengenai sifat berani dari seorang bendahara. Kemudian yang kedua, sifat berani itu harus digunakan karena bendahara setiap minimal setiap akhir tahun atau secara triwulan dalam tahun yang akan berjalan, seorang bendahara pasti akan berhadapan dengan pemeriksaan dari auditor. Nah, banyak yang terjadi ketika seorang bendahara memandang seorang auditor atau pemeriksa itu sebagai orang yang mau menceritakan kesalahannya, sehingga dia takut, ada yang lemas, keringat dingin dan sebagainya. Padahal seorang bendahara harus mampu berargumen tentang apa-apa yang sebenarnya dengan auditor, karena ada sisi wawancara. Makanya jangan dihindari, tetapi semua harus mampu dijelaskan secara baik dengan tentu berdasar pada kemampuannya menjelaskan dari sudut pandang legislasi yang sudah dia kuasai. Sehingga apabila terjadi perbedaan cara pandang antara auditor dengan bendahara, maka yang menjadi rujukan adalah legislasi atau aturan-aturan yang berlaku yang menjadi pegangan bagi seorang bendahara di SKPD. Kemudian yang ketujuh, yang harus menjadi kemampuan dasar bagi seorang bendahara adalah bendahara harus memiliki loyalitas yang tinggi. Ada hierarki loyalitas dalam pelaksanaan tugas dari bendahara. Hierarki tertinggi dari loyalitas seorang bendahara adalah aturan atau legislasi yang berlaku. Kemudian di bawahnya itu hierarkinya adalah atasan. Kita ketahui bersama bendahara bertanggung jawab kepada pengguna anggaran, sehingga atasannya cuma pengguna anggaran. Kemudian yang ketiga, loyalitas seorang bendahara. Ketiga efisien dan ekonomi. Jadi pada saat melaksanakan tugas, yang pertama loyalnya harus ke aturan. Apapun perintah dari hierarki di bawahnya bisa dia tolak kalau itu bertentangan dengan aturan. Kalau tidak bertentangan dengan aturan, kemudian dia harus melihat hierarki kedua di bawahnya, yaitu atasannya. Atasan seorang bendahara kita ketahui secara fungsional adalah pengguna anggaran, sehingga apapun bisikan, rayuan dan lain sebagainya dari lingkungan, maka bendahara harus berpedoman pada dua hierarki di atasnya, sudah sesuai tidak dengan aturan yang berlaku. Kemudian apabila sudah sesuai dan masih ada choice pilihan lain, kemudian bendahara harus bertanya atasannya, pengguna anggaran. Dan apabila pengguna anggaran masih juga ada ruang terbuka untuk menjadi pilihan, maka seorang bendahara harus mempertanyakan apakah itu efektif, apakah itu efisien, atau apakah itu ekonomis, sehingga hierarki loyalitas dari seorang bendahara ini terjaga. Yang saya ulangi, hierarki loyalitas itu seorang bendahara mulai yang tertinggi adalah aturan, kemudian yang kedua atasan, dan ketiga prinsip efektif, efisien, dan ekonomi. Demikian 7 kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang bendahara dan sebaiknya wajib dimiliki. Jadi bagi yang mau menuju bendahara, kan bendahara itu diangkat dengan keputusan kepala daerah berdasarkan usul dari pejabat pengelola keuangan
keuangan daerah. Tetapi dalam kenyataannya pejabat pengelolaan keuangan daerah sebelum mengusul itu ke kepala daerah biasanya bertanya ke pengguna anggaran siapa yang akan dituju menjadi bendahara pengeluaran SKPD, karena kembali lagi bendahara strategis dan merupakan orang yang sangat dipercaya. Jadi bagi yang baru mau menuju bendahara, silakan, ini menjadi pertimbangan. Ada 7 kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang bendahara. Kalau dia belum, minimal di awal pelaksanaan tugas sebagai bendahara dia harus berusaha keras untuk menguasai ke-7 kemampuan dasar ini. Demikian juga bagi teman-teman, bagi para petualang sekalian yang sedang menjalani tugas sebagai seorang bendahara, 7 kemampuan ini bisa diasah, dipelajari, ditingkatkan seiring dengan waktu. Demikian berbagi kita, sangat diharapkan saran masukan dari teman-teman. Silakan dikomentari, ada nggak kemampuan lain atau bagaimana pengalamannya di SKPD atau di OPD berhadapan dengan bendahara, baik PNS yang bersangkutan atau mungkin pihak ketiga yang kontraktor dan sebagainya yang bendahara di SKPD. Ada enggak yang menemui bendahara yang tidak memiliki kemampuan seperti ini, atau yang memang perfect dari 7 kemampuan dasar ini yang bersangkutan menguasai semuanya. Demikian sharing kita, dan kita akan jumpa dalam video-video kami selanjutnya. Kalau ini bermanfaat silakan di like, di share. Kalau tidak bermanfaat tidak apa-apa, kalau silakan di dislike. Dan ini kita akan ketemu dalam video-video kami selanjutnya, masih dengan topik-topik tentang keuangan daerah dan pemerintahan secara umum. Seperti biasa, salam kasih, tetap semangat.